Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penyuluhan daring saya yang kedua. Karena kemarin kita sudah membahas mengenai asal-usul dari virus corona. Kali ini di siaran kedua saya akan membahas mengenai gejala dari virus corona. Jadi, sebagai upaya pencegahan dari virus corona, sebagai upaya pencegahan dan penyebaran, kita juga harus tahu gejala dari virus corona itu seperti apa. Karena virus corona itu gejalanya hampir sama seperti flu biasa, yaitu kita mengalami tenggorokan, kepala pusing, dan hidung tersumbat, batuk-batuk. Karena itu hampir mirip sekali gejalanya dengan flu. Biasanya orang yang terpapar virus corona itu mengalami suatu gejala saat dia sudah 11 sampai 12 hari saat dia terpapar virus corona. Jadi gejalanya itu berasa saat di hari ke-11 sampai 12 hari itu. Gejala awal yang biasanya mereka rasakan yaitu yang pertama, suhu tubuhnya itu di atas 38 derajat Celcius. Dan yang kedua, rasa lemas dan lelah. Dan yang ketiga, badan itu merasa pegal-pegal. Dan yang keempat, rasa nafsu makannya itu berkurang. Lalu selanjutnya, batuk tidak bergerak. Dan yang terakhir, itu hilangnya penciuman dan pengecapan itu sudah berkurang. Bahkan bisa sampai kalau gejala tenda itu sudah tidak berasa seperti itu. Dan biasanya mereka mengalami sesak nafas itu di 1 minggu terakhir, dan gejalanya itu berasa mengganggu jika sudah di 2 minggu terakhir itu udah berasa mengganggu sesak nafasnya seperti itu. Dan dari gejala yang sudah saya sebutkan tadi, itu ada gejala lain sebenarnya, seperti perutnya itu berasa seperti nyeri atau enggak rasa pengen muntah seperti itu. Dan gejala jarang sih, tergantung dari sistem imunnya kita dalam reaksi menanggapi virus corona yang menyerang tubuh kita. Ada 3 orang yang beresiko terkena virus corona. Yang pertama, ketika dia pergi ke luar negeri maupun ke dalam negeri yang di dalamnya itu ada orang yang terpapar virus corona, dan dia saat pergi ke sana sudah lumayan lama ya, mungkin sekitar 14 hari. Dan yang kedua, orang yang sempat berinteraksi ataupun kontak langsung dengan si penderita COVID-19 dan dia tidak jaga jarak, dan itu dilakukan berhari-hari, bisa sampai 2 minggu, itu juga bisa dia terpapar virus corona juga. Lalu yang ketiga yaitu orang yang sistem imunnya memang sudah tidak kebal, seperti contohnya orang yang dari sananya itu sudah memiliki riwayat sakit, seperti contohnya terkena diabetes atau penyakit lainnya. Itu biasanya dia malah gampang terserang karena sistem imunnya. Lalu untuk penyuluhan dari saya kemudian, saya akan membahas mengenai pencegahan. Oke, jadi stay terus ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.